Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lam bil muhtadin. Sungguhnya kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah beri petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah beritahu tentang siapa yang mendapat hidayah. Telah kita singgung bahwasanya ayat ini diantaranya turun terkait dengan Abu Talib yang tahu akan kebenaran. Dia benar-benar mengetahui kebenaran dakwah Nabi Muhammad SAW, namun dia tidak mau masuk Islam. Ya. Sampai dalam syairnya yang masyhur dia berkata, "Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina, walaula al-malamatu wa hadharu masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina." Sungguh aku telah tahu bahwasanya agama Muhammad adalah agama yang terbaik dari kalangan agama-agama manusia. Itu lebih baik dari semua agama yang pernah ditemui oleh Abu Talib. Walaulal malamatu, kalau bukan karena cercaan, wahidharu masabbatin, karena takut dicaci, lawajadtani samhan bidzaka mubina, tentu kau akan dapati aku sudah menerima hal tersebut dan terang-terangan masuk Islam. Jadi Abu Talib telah membandingkan agama Nabi Muhammad SAW dengan agama yang pernah dia temui di Jazirah Arab, dan dia juga sering ke Syam berdagang. Dia tahu, dia temukan agama Yahudi, dia temukan agama Nasara, dia temukan agama Majusi, dia temukan juga agama penyembah berhala, dan dia sudah tahu, dan dia juga temukan agama Islam, dan dia tahu agama terbaik adalah agama Islam. Jadi secara kebenaran dia sudah tahu, ya. Lantas kenapa dia tolak? Karena ada kepentingan duniawi. Dia tidak ingin dicaci dan tidak ingin dimaki. Dan dia berkata, laula al-malamatu wa hidharu masabbatin, kalau bukan karena cercaan dan dalam rangka menghindari makian, lawajadtani samhan bidzaka mubina, sungguh engkau akan mendapati aku sudah menerima agama Islam dan benar-benar menyatakan Islam. Ini contoh bahwasanya mereka sudah tahu kebenaran tapi mereka tolak karena kepentingan duniawi, tidak ingin dicaci, tidak ingin dimaki. Maka Allah lanjutkan ayat berikutnya sama. Sebagian mereka tahu bahwasanya Islam itu benar, namun mereka tidak mau masuk Islam karena khawatir keamanan terganggu. Allah berfirman pada ayat 57, "Wa qalu inna tabi'il huda ma'aka nutakhattaf min ardina." Dan mereka berkata, sebagian orang-orang Quraisy berkata, "Inna tabi'il huda," kalau kami mengikuti petunjuk bersamamu, yaitu mengikuti agama Islam, nutakhattaf min ardina, tentu kami akan diusir dari negeri kami. Awalam numakkil lahum haraman amina, bukankah kami telah meneguhkan kedudukan bagi mereka dalam tanah haram yang aman, yujba ilaihi thamaratu kulli syai', yang di mana buah-buahan ya dibawakan kepada kota Mekah, rizqam min ladunna, sebagai rezeki dari kami, walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Perhatikan dalam ayat ini, sama kali ini Allah menjelaskan mereka sudah tahu kebenaran, ya, tapi mereka takut terusir, takut dibunuh dari orang-orang Arab sekitarnya, ya. Sehingga mereka mengatakan, inna tabi'il huda, kalau kami ikuti petunjuk bersamamu wahai Muhammad, nutakhattaf min ardina, maka kami akan dibunuh oleh orang-orang Arab sekitar kami. Ya, karena mereka tahu orang-orang Arab ketika itu semuanya anti Islam. Ya, ketika Nabi masih di Mekah, seluruh orang Arab mereka musyrikin dan mereka anti Islam. Nah, kalau kami mengikuti engkau Muhammad, kami akan diserang oleh orang-orang Arab, dan kami tidak mau. Kami sekarang nyaman, tentram, aman di kota Mekah. Kalau kami ikut engkau, kami akan terusir, akan diserang oleh orang penyembah berhala. Ya, jadi mereka tahu kebenaran, tapi mereka tidak mau ikut karena pertimbangan duniawi, takut hilang. Mereka sudah di zona nyaman dan mereka tidak ingin kehilangan zona tersebut. Mereka tahu kalau mereka ikut Muhammad, mereka akan diserang oleh orang-orang Arab sekitar. Ini menunjukkan bahwasanya di antara
hal yang menghalangi seorang dari petunjuk adalah karena duniawi, ya. Karena zona nyaman yang tidak mau ditinggalkan. Ya, karena kekhawatiran dan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menyangka bahwasanya kalau mereka beriman mereka bakalan habis ludes diserang oleh orang musyrikin. Demikian juga para ulama menyebutkan kenapa orang Mekah dahulu tidak mau beriman kepada Nabi SAW, karena tadi orang-orang Mekah adalah pusat wisata religi, orang-orang datang dari mana-mana untuk menyembah berhala dengan berbagai macam berhala. Ada sekitar 360 berhala di sekitar kota, di sekitar Ka'bah, sehingga seluruh penduduk Jazirah Arab datang, masing-masing punya berhala spesial, ya. Nah, kalau Rasulullah SAW berkuasa di kota Mekah, berhala akan dihancurkan. Nanti tidak ada lagi wisata religi. Jadi mereka pertimbangan duniawi, sehingga mereka tidak mau beriman, ya. Mereka tidak mau beriman. Jadi banyak hal yang menjadikan orang pertimbangan duniawi tidak mau beriman, tidak mau ikut petunjuk. Takut inilah, takut itulah. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah dengan mengatakan, awalam numakkil lahum haraman amina. Bukankah yang menjadikan kalian aman adalah Allah Subhanahu wa taala? Kalian selama ini, ya, yang bikin aman tinggal di kota Mekah, dihormati oleh orang-orang Arab sekitar. Siapa yang buat kalian merasa nyaman, tentram, menjadikan kota Mekah menjadi kota yang aman? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan itu semua? Maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala kalau kalian masuk Islam, ikut Nabi Muhammad, untuk membuat kalian juga tentram dan nyaman. Kenapa kalian suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini bantahan, ya, ini masalah keimanan. Kalau kalian tahu kalian selama ini nyaman di kota Mekah, dihormati oleh seluruh kabilah-kabilah selain Quraisy, menghormati kabilah Quraisy, Allah jadikan kalian aman di kota Mekah. Nah, padahal kalian musyrikin, kalau kalian masuk Islam, maka Allah akan mudah juga menjadikan kalian aman, ya. Namun ini butuh iman kepada gaib, ya. Mereka sekarang sudah nyaman, tidak mau spekulasi. Ya, sekarang udah nyaman, kalau masuk Islam belum tentu aman. Mending enggak usah, ya, mending enggak. Tapi Allah bantah, awalam numakkil lahum haraman amina, ya. Bukankah kami yang telah menjadikan mereka aman, berkedudukan di kota Mekah. Bahkan Allah mengatakan, yujba ilaihi thamaratu kulli syai'. Bahkan bukan cuma aman secara keamanan, bahkan juga nyaman dari sisi berbagai macam kebutuhan Allah berikan. Makanya Allah mengatakan, yujba ilaihi thamaratu kulli syai'. Dibawakan kepada kota Mekah, di tanah haram, buah-buahan segala sesuatu, berbagai macam buah-buahan dari kota Taif maupun yang lainnya, ya, melalui perdagangan dari negeri Syam dan yang lainnya. Karena kota Mekah sering didatangi oleh para pedagang dari berbagai macam negeri, sehingga banyak buah-buahan yang dimasukkan ke kota Mekah. Ya, Allah mengatakan semua itu yang bikin Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, atau apa namanya, seperti Allah Subhanahu wa taala, at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah yang menghilangkan kelaparan, Allah bikin ketenangan. Kata Allah, rizqan min ladunna. Ini semua dari kami. Kalian aman dari kami. Kalian dapat rezeki juga dari kami, ya. Terus apa yang menghalangi kalian beriman? Nanti kalian beriman, kami pun akan tetap beri rezeki dan kami pun akan tetap berikan keamanan. Tapi ternyata mereka tidak mau beriman, malah sebaliknya mereka akhirnya binasa. Orang-orang Quraisy di bawah kepemimpinan Abu Jahal, akhirnya mereka binasa. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui, ya. Artinya harusnya sebagian mereka sadar bahwasanya semua ketentraman, kenyamanan adalah kuasa Allah semata. Bukankah ketika Abraham menyerang mereka, mereka tidak bisa berkutik orang-orang Quraisy, maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Lantas Allah menyelamatkan mereka tanpa ada sedikit pun usaha Quraisy melawan Abraha, karena mereka tidak berani. Abraha datang dengan pasukan yang kuat, dengan pasukan bergajah, maka orang-orang Quraisy tidak melawan sama sekali. Terus yang menyelamatkan mereka siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Hendaknya mereka beribadah kepada penguasa Ka'bah
yang telah membuat mereka tidak lapar dan membuat mereka aman. Jadi murni semua keamanan negeri kota Mekah, rezeki kota Mekah, semuanya dari Allah. Maka kalau kamu tahu Muhammad di atas kebenaran, harusnya konsekuensi ikut aja. Ini kan mereka tahu benar, tapi mereka aduh nanti gimana nih? Kalau ikut Muhammad nanti kita miskin, nanti kita diusir, nanti kita diserang. Lah kalau kamu udah tahu Muhammad benar, bahwasanya itu benar-benar utusan Allah, tinggal ikuti. Bukankah pengalaman selama ini, kata Allah, pengalaman selama ini kalian di atas kenyamanan, yang kasih siapa? Allah. Keamanan Allah yang kasih. Yang menyelamatkan kalian dari Abraha juga Allah. Yang memberikan rizki, yujba ilaihi thamaratu kulli syai'. Allah datangkan orang-orang bawa rizki dari kota Taif dan sekitarnya ke kota Mekah. Dan subhanallah sampai sekarang di Mekah banyak sekali buah ya. Sampai sekarang. Ya. Buah-buahan di kota Mekah luar biasa ya. Ya. Kalau kita umroh haji, buah-buahan diimpor dari berbagai macam kota. Sementara di Mekah enggak ada kebun. Enggak ada kebun pisang, enggak ada kebun apel, enggak ada kebun anggur ya. Enggak ada kebun apa, semua buah ada di sana ya. Yujba ilaihi thamaratu kulli syai'. Semoga Allah tetap menjaga kenyamanan di kota Mekah ya. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, kebanyakan mereka tidak mengetahui. Artinya ada di antara mereka yang ngerti ya, yang tidak tapi tetap tidak mau melakukan ya. Seandainya mereka merenungkan, maka semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi keamanan, yang memberi rezeki. Ya. Ini sekali lagi saya katakan contoh bahwasanya banyak hidayah tidak diikuti karena pertimbangan duniawi. Saya ada sebagian orang dalam suatu kelompok takfiri suka mengkafirkan orang. Tapi dalam kelompok tersebut mereka nyaman, ada kerjasama, saling tolong menolong, sehingga ketika dia disuruh keluar dari kelompok takfiri suka mengkafirkan tersebut, dia nggak mau, dia sudah nyaman, ada kenyamanan. Kalau keluar nanti saya sama siapa ya? Seperti atau dai-dai mereka sudah digaji oleh kelompok tersebut, dia pikir kalau keluar terus gimana penghasilan. Jadi dia tahu salah, cuma karena ada pertimbangan duniawi. Ya. Ya, kalau kami ikut sunnah terus gimana nanti? Gimana usaha kami? Gimana ini? Gimana anu? Banyak pertimbangan. Ya, hidup ini pilihan ya. Hidayah yang diterima, kalau dia husnudzon, maka sebagaimana Allah beri dia rezeki selama ini, insyaallah Allah juga akan beri rezeki setelah ini. Ya. Tapi ketika dia suudzon kepada Allah, dia tidak mau menyambut hidayah karena takut pertimbangan duniawi. Setelah itu Allah jelaskan pada ayat 58, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha." Yaitu Allah ingin menjelaskan justru sebaliknya, kalau kalian kufur itu sebab kebinasaan. Kalian kufur ada nabi, kalian lawan, kalian sebab kebinasaan. Sudah banyak negeri-negeri yang kami binasakan sebelumnya ya, yang hebat-hebat seperti negeri kaum Nabi Nuh, kemudian kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Syuaib, di antaranya Fir'aun, kaum Nabi Musa, Fir'aun dan bala tentaranya. Kata Allah, kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyatan. Betapa banyak penduduk negeri yang telah kami binasakan. Ya. Yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya, angkuh, sombong dengan kenyamanannya, tiba-tiba kami binasakan. Fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila. Lihatlah tempat tinggal mereka, tidak ada lagi yang tinggal setelah mereka binasa. Illa qalila, kecuali hanya sedikit. Wa kunna nahnul warithin. Dan kamilah yang akan menjadi pewarisnya. Ayat ini yaitu Allah mengatakan wa kam ahlakna min qaryatin batirat. Betapa banyak negeri yang sombong, batirat yaitu sombong dan angkuh, atau maknanya togot yaitu melampaui batas. Ma'isyataha, ya, ma'isyataha yaitu kehidupan mereka. Di sini kalau kita belajar bahasa Arab, batirat itu adalah fi'il lazim, yaitu kata kerja yang tidak membutuhkan objek seperti kenyang, ya, sombong, ya. Kalau menyombongkan sesuatu yaitu baru membutuhkan objek. Tapi kalau sekedar sombong butuh objek enggak? Enggak ya. Melampaui batas juga tidak butuh objek. Tetapi di sini ma'isyataha di i'rab dengan sebagai maf'ul bih karena mansub sehingga dia statusnya sebagai objek. Terus bagaimana menghadapi ini? Maka
sebagian ulama mengatakan fi'il kata kerja batirat ini mengandung tadammun atau ditadmin, mengandung fi'il yang lain untuk kafarat ma'isyataha, yaitu kufur terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Itu mereka sombong dengan cara kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Harusnya kalau mereka mendapatkan nikmat yang banyak, harusnya mereka bertauhid kepada Allah. Tetapi ketika mereka tidak bertauhid, berarti mereka mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman Allah, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah." Allah beri perumpamaan tentang suatu negeri yang tadinya aman, tentram, nyaman, datang rezeki dengan berlimpah ruah dari segala tempat. Fakafarat bi an'amillah, kemudian negeri tersebut kufur kepada nikmat Allah. Itu tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah. Fa adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Maka Allah membuat mereka merasakan pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan akibat ulah perbuatan mereka. Jadi mereka ini sombong dan angkuh, dapat nikmat yang banyak, ya, tapi mereka tidak bersyukur, malah mereka kufur. Nikmat yang Allah berikan kepada mereka, mereka gunakan untuk mentang-mentang, mereka untuk sombong dan untuk menolak dakwah para rasul. Dakwah para rasul. Ya. Kenapa orang-orang kaum Nabi Nuh dahulu tidak mau beriman Nabi Nuh? Kata mereka ini, mereka merendahkan, aradhiluna badiyar ra'yi. Kami melihat yang ikut kau wahai Nuh cuma orang miskin. Kami tidak pantas bersama engkau. Jadi mereka justru kesombongan itu buat mereka tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam, ya. Sama ketika Nabi Saleh, wa qala alladhina istakbaru, lil ladzina istud'ifu, berkata orang yang sombong kepada orang-orang yang miskin. Jadi harusnya kenikmatan tersebut buat mereka beriman, justru mereka tidak mau beriman, ya. Sama seperti di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bilang, Muhammad, bagaimana kalau kau jangan dulu dakwah sama yang miskin, dakwah dulu sama kami. Mereka kasih ide, tinggalkan miskin-miskin, dakwah sama kami dulu. Kalau kami sudah beriman, nanti orang pada ikut. Maka turun firman Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Sabarkanlah dirimu untuk bersama orang yang miskin, yang mereka beribadah kepada Allah pagi dan petang, ya. Ya, orang kaya dulu punya ide, ya Muhammad, kamu jangan sama kita aja. Sama kita aja. Jadi kesombongan mereka terhadap nikmat yang mereka miliki justru membuat mereka tidak beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha. Betapa banyak negeri yang sombong dalam kehidupannya, ma'isyah itu ekonominya, kehidupannya, sombong, ya. Menyombongkan kenikmatan, kenyamanan mereka, dan itu yang terjadi sekarang. Sombong, angkuh, ya, mentang-mentang sehingga merendahkan orang beriman. Kami binasakan mereka. Fatilka masakinum, lihatlah tempat-tempat tinggal mereka sekarang. Lam tuskan min ba'dihim, setelah mereka binasa tidak lagi yang tinggal. Mulai kaum Nabi Nuh, ya, kaum Nabi Hud, tidak lagi orang tinggal di tempat mereka. Kaum Nabi Saleh, tinggal sisa-sisa rumah mereka, tidak ada lagi yang tinggal setelahnya. Kaum Nabi Lut kemudian jadi dibenamkan oleh Allah, ada yang mengatakan menjadi laut mati, ya. Dan seterusnya, ya. Kaum Nabi Syuaib juga tidak ada yang tinggal setelah mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, illa qalilan, kecuali hanya sedikit, yaitu kecuali hanya orang numpang lewat, mampir sebentar, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mampir di Hijr. Hijr tempatnya kaum Samud, yaitu kaumnya Nabi Saleh yang Allah binasakan. Nabi pernah mampir sebentar, ya. Tapi secara umum tidak lagi yang tinggal di situ. Sampai sebenarnya Allah mengatakan Allah saking murkanya kepada mereka sampai tempatnya pun berdampak. Sampai tempatnya pun berdampak. Lihatlah bagaimana laut mati yang tadinya ditinggali oleh kaum Sodom diangkat, dihancurkan, kemudian di laut mati yang tidak ada tempat kehidupan di situ. Saking murkanya Allah kepada mereka sampai berdampak pada tempat tinggal. Di antara dampaknya lam tuskan min ba'dihim. Tidak ada lagi tinggal di situ. Orang enggak nyaman tinggal di tempat mereka. Illa qalilan, kecuali sedikit, itu yang orang yang mampir atau melewati. Karena Allah mengatakan fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, berjalan di muka bumi, lihat bagaimana akibat orang-orang pendosa. Kalau lewat cari pelajaran boleh. Tapi kalau untuk tinggal enggak ada yang mau tinggal.
akan menunjukkan akan murkanya Allah kepada mereka. Semua ini karena kesombongan mereka dengan harta mereka. Jadi ayat ini Allah bawakan, tadi kita sebutkan ayat sebelumnya, mereka tidak mau beriman karena takut diserang, takut diusir dari kota Mekah. Allah justru jelaskan, justru kalau kalian sombong, angkuh, justru kalian akan binasa. Dan terjadi pada mereka ketika perang Badar, Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina." Dan tidaklah Rabbmu akan membinasakan negeri-negeri sampai Allah mengutus pada ummiha, pada ibu kotanya, seorang Rasul. Yatlu alaihim ayatina, yang Rasul tersebut akan membacakan ayat-ayat kami. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan tidaklah kami akan binasakan negeri-negeri kecuali penduduknya telah berbuat zalim. Saya lupa tadi Allah mengatakan di akhir, tilka, kata Allah Subhanahu wa taala, fatilka masakinuhum, lihatlah tempat-tempat tinggal mereka, lam tuskan min ba'dihim. Ya, tidaklah ada yang tinggal setelah mereka. Di sini Allah tujukan kepada orang-orang Quraisy yang mereka tahu tentang lokasi-lokasi tersebut. Mereka tahu lokasi kaum Ad, yaitu kaum Nabi Hud, mereka tahu lokasi kaum Samud, kaum Nabi Saleh, mereka tahu juga lokasi kaum Nabi Lut. Dan mereka juga tahu sebagian lokasi-lokasi orang yang pernah dibinasakan. Kata Allah, lihat tidak ada yang tinggal lagi setelah itu. Kemudian kata Allah di akhirnya, wa kunna nahnul warithin, kami yang mewarisi, semuanya akan kembali kepada kami. Nama Allah Al-Warith, maksudnya semuanya akan kembali kepada Allah. Ya, bumi ini penduduknya akan kembali kepada Allah. Tempat tersebut ditinggalkan, maka yang kuasai kembali adalah Allah Subhanahu wa taala. Penghuninya pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Kemudian kata Allah tadi, Rabbmu tidak akan membinasakan suatu negeri sampai Allah mengutus pada ummiha. Ummiha maksudnya ibu kotanya. Ini isyarat bahwasanya kota Mekah adalah Ummul Qura. Kota Mekah adalah Ummul Qura, ya. Negeri-negeri kembali kepada kota Mekah. Disebut Ummul Qura, bahasa kita induknya negeri-negeri. Dan Allah memilih mengutus untuk kepada induk suatu negeri, karena disitulah kemudian syiar cepat tersebar. Tapi kalau dikirim ke kampung-kampung mungkin tidak sampai ke kota. Ya, ketika di zaman kota Mekah, ya, bahwasanya kota yang paling terkenal kota Mekah untuk jazirah Arab. Maka Allah memilih di antaranya sebabnya karena dia adalah pusat kota. Saya katakan situ ada wisata religi, situ ada haji. Orang-orang berhaji ke situ, semua orang datang ke situ, ada keperluan tentang berhala-berhala. Perdagangan juga di situ karena orang Quraisy pada berdagang. Beda kalau di Madinah pertama kali. Madinah kampung. Jadi pertama kali cahaya Islam muncul pertama di kota Mekah. Karena langsung heboh, kemudian tersebar di mana-mana, sehingga Allah memilih kota Mekah sebagai pusat kota untuk diutus di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebenarnya mengatakan dakwah memang penting ke kampung-kampung, tapi paling utama di pusat kota. Karena di pusat kota itu akan berkumpul banyak orang. Ini namanya strategi. Kemudian orang tersebut mungkin ada yang pergi ke kampung-kampung. Tapi kalau di kampung saja akhirnya kota terbengkalai. Apa yang disampaikan di kampung belum tentu sampai di kota. Ya, maka dakwah di pusat kota utama, sebagaimana Nabi Muhammad SAW diutus di kota Mekah. Di sini Allah mengatakan, wa ma kana rabbuka muhlikal qura, Rabbmu tidak akan membinasakan negeri-negeri hatta yab'atha fi ummiha rasulan, sampai Allah utus rasul, ya. Karena mereka punya syubhat. Mereka bilang, lah kami kan sudah kafir dari dulu, kenapa tidak dibinasakan? Kami kan sudah kafir dari dulu, sudah musyrikin sejak zaman dulu, kenapa tidak dibinasakan? Maka Allah bantah, belum, tunggu, harus ada hujah dulu, harus ada rasul yang utus dulu, setelah ini baru binasa. Kalau masih kafir baru binasa. Jadi mereka punya syubhat, ya. Kata Allah, wa kam min qaryatin, wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyata, betapa banyak negeri yang kami binasakan karena kesombongan, di antaranya karena syirik mereka. Lantas orang-orang Quraisy mengatakanlah, kami sudah lama syirik,
Kenapa tidak dibinasakan? Jawabannya, tidak akan dibinasakan sampai diutus seorang apa? Rasul. Rasul berdakwah dulu, kalian dustakan baru akan dibinasakan. Aturannya begitu, SOP-nya seperti itu. Saya takut salah ngomong. SOP-nya demikian. Dakwah dulu, ditolak baru ada teguran atau siksaan. Ya. Dan ini dalil bahwasanya ketika Allah mengatakan ummiha, kami utus seorang rasul kepada induk seluruh negeri-negeri, ya. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, litunzira ummal qura wa man haulaha. Kami mengirim engkau ya Muhammad untuk memberi peringatan kepada kota Mekah dan yang ada di sekitarnya. Ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW diutus kepada seluruh negeri. Meskipun diutus di Mekah, tetapi untuk seluruh negeri, untuk Mekah wa man haulaha, dan seluruh ada di sekitar kota Mekah dan seterusnya. Makanya banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW adalah nabi diutus untuk seluruh umat manusia. Di antaranya firman Allah, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an." Katakanlah wahai Rasulullah, wahai manusia sekalian, sungguhnya aku diutus kepada manusia itu seluruh manusia. Aku diutus kepada kalian seluruhnya tanpa terkecuali. Kemudian juga firman Allah, litunzira ummal qura wa man haulaha, agar engkau beri peringatan di kota Mekah dan seluruh kota-kota di sekitarnya. Demikian juga firman Allah, liunzirakum bihi wa man balagh, agar aku beri peringatan kepada kalian dan juga yang sampai risalahku kepadanya. Itu mencakup seluruhnya. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau kecuali rahmat bagi seluruh alam semesta. Allah mengatakan, Tabarakalladzi nazzal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Segala maha suci bagi Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya sebagai peringatan dari seluruh umat, bagi seluruh umat manusia. Dan ini konsekuensi Nabi Muhammad SAW diutus ke seluruh negeri karena dia adalah Nabi yang terakhir. Konsekuensi Nabi terakhir, dia harus diutus untuk seluruh umat manusia. Beda dengan Nabi-Nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya kepada Bani Israel doang, enggak ada masalah. Dia bukan Nabi terakhir. Nanti untuk kaum yang lain ada Nabi yang lain, untuk kaum yang lain Nabi yang lain. Tetapi ketika Nabi Muhammad Nabi yang terakhir, konsekuensinya harus untuk seluruh umat manusia. Dan konsekuensinya risalahnya harus berlaku sampai hari kiamat. Adapun Nabi-Nabi sebelumnya, risalahnya ada expirednya. Karena dia bukan Nabi terakhir. Akan datang Nabi yang lain memansuhkan sebelumnya, dan akan ada datang Nabi yang lain untuk kaum yang lainnya. Tapi karena Nabi Muhammad Nabi terakhir sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus diutus untuk seluruh umat manusia, dan juga risalahnya tidak ada expirednya sampai hari kiamat. Dan ini sesuai dengan firman Allah, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan mengadab suatu kaum sampai kami mengutus kepadanya rasul. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihi al-qaul fadammarnaha tadmira. Dalam surat Al-Isra kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza aradna an nuhlika qaryatan, kalau kami ingin membinasakan satu negeri, amarna mutrafiha fasaqu fiha, maka kami akan kirim orang untuk menasihati mereka, kemudian mereka membangkang. SOP-nya seperti itu. Jadi ada negeri nyaman, kirim nabi atau kirim dai. Kemudian sombong, angkuh, baru Allah kasih apa? Hukuman. Allah tidak pernah memberi hukuman kalau belum sampai hujah sampai kepada mereka. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengadab sampai kami utus rasul atau orang-orang yang menjalankan tugas para rasul, Demikian juga Allah berfirman, Rasulan yatlu alaihim ayatina, seorang rasul yang akan membaca ayat-ayat kami. Ya. Rasulullah tugasnya hanya membaca ayat-ayat kami, bukan ayat-ayat bukan dari Nabi, tapi dia hanyalah seorang rasul yang membawa pesan dari sang pengirim. Pesan tersebut adalah yang mengirim pesan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala.
Maka ini teguran bagi kita, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengirim pesan, surat, pesan, wejangan, mauidhah buat kita melalui malaikat Jibril kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua untuk kemaslahatan kita. Namun kita jarang baca pesan-pesan tersebut. Kita jarang mendalami pesan-pesan tersebut. Ini problem ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membaca ayat-ayat Allah. Rasul tugasnya hanya baca. Yang dibaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak perhatian atau kurang perhatian. Kita lebih enjoy membaca yang lainnya. Kemudian kata Allah, "Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun." Dan tidaklah kami membinasakan suatu negeri atau negeri kecuali penghuninya zalim, yaitu berbuat kesyirikan, berbuat kerusakan ya. Berbuat kerusakan, berbuat kesyirikan, maka kami binasakan mereka. Taib, setelah itu Allah berfirman ketika berhadapan dengan orang-orang yang sombong tentang dunia, Abu Jahal, Abu Lahab, yang mereka Allah mentakdirkan mereka kaya, Al-Walid bin Al-Mughirah, ya kaya luar biasa ya. Sampai disebutkan hartanya bukan cuma di Mekah, sampai di Taif hartanya begitu banyak ya. Ubay bin Khalaf, pedagang besar ya. Jadi mereka orang kaya ya. Mereka orang kaya. Umayyah bin Khalaf juga pedagang besar ya. Mereka tidak mau beriman. Maka Allah sindir ya, karena tadi sudah disebutkan mereka terhalang dari hidayah karena takut terusir, takut miskin, takut dicerca, takut dicela. Maka Allah berfirman, "Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha." Apa yang kalian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan apapun, ya, maka itu hanyalah kesenangan dunia dan perhiasannya. Wa ma indallahi khairun wa abqa. Dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Afala taqilun? Tidakkah kalian berfikir? Saya bacakan perkataan Ibnu Katsir terkait ayat ini. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, yaqulu ta'ala mukhbiran an haqaratid dunya. Allah mengabarkan kepada kita tentang hinanya dunia. Wa ma fiha minaz zinah ad-dani'ah. Di situ ada perhiasan yang rendah. Wa zahrati al-faniyah, dan ada keindahan yang sirna ya. Makanya Allah menamakan dunia dengan zahratul hayatid dunya, yaitu bunga mawar, indah, harum tapi cepat layu, sangat cepat layu. Dan dunia sendiri secara bahasa diambil dari kedua kemungkinan kata. Pertama dari dunu, artinya dekat, cepat berakhir, atau dari adani, dani maksudnya rendah. Kata dunia sendiri sudah menunjukkan cepat dan rendah. Di sini Katsir mengatakan, benar apa yang Allah berikan kepada kalian, suatu apapun, hanyalah mata'ud dunya wa zinatuha. Ya, binisbati ila ma a'adahu Allah li ibadihi salihin, dibandingkan dengan apa yang Allah siapkan di surga terhadap hamba yang saleh, fi daril akhirah, minan na'imil azim al-muqim, berupa nikmat yang agung yang abadi. Kata Allah sebagaimana dalam ayat yang lain, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang di sisi kalian akan sirna dan apa yang di sisi Allah akan abadi. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala, wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali hanya kesenangan yang akan selesai. Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi mad dunya fil akhirah illa kama yaghmisu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur madza yarji'u ilaihi. Tidaklah dunia ini dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti salah seorang dari kalian memasukkan jarinya di lautan, kemudian dia angkat, kemudian dia lihat apa yang tersisa, itulah dunia, hanya sedikit sekali. Hanya sedikit sekali. Baik. Di sini Allah sebutkan dunia tentang mata dan zina. Mata maksudnya suatu kesenangan tetapi bertempo, cepat selesai. Apa arti mata? Mata itu kesenangan yang akan selesai. Seperti barang kalau kita pakai selesai ya. Kita pakai apa nanti motor ada waktunya. Sebut mata. Seluruh dunia ini mata karena akan selesai. Rasulullah mengatakan, dunia mata, dunia itu hanya kesenangan yang akan ada akhirnya. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah, dan kesenangan yang terbaik adalah istri yang salehah. Tapi istri salehah akan selesai atau tidak? Selesai juga, akan meninggal atau kita meninggal sebelum dia ya. Itu sebaik-baik perhiasan apa?
dunia. Sebaik-baik kesenangan dunia. Maka kalau seorang laki dapat istri soleh, maka dia telah mendapatkan kesenangan dunia yang terbaik ya. Tentu sebaliknya ya, bagi perempuan laki-laki juga adalah kesenangan dunia yang paling, laki soleh kesenangan dunia yang paling terbaik. Disebut mata demikian, mata itu suatu kesenangan yang akan selesai, berakhir. Makanya Allah mengatakan wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Tidaklah kesenangan dunia dibanding akhir kecuali kesenangan yang cepat selesai. Dalam ayat yang lain mata'un qalil, kesenangan yang sebentar. Di sini Allah menggunakan lafal umum, wa ma utitu min syai', apapun yang Allah berikan kepada kalian, apapun. Berupa jabatan, berupa harta, berupa kendaraan, ya berupa istri bahkan, berupa suami, berupa rumah, apapun, sawah ladang, properti, itu cuma sebentar. Apa yang kita punya abadi? Enggak ada. Yang kita punya abadi cuma amal soleh yang kita bawa mati, itu yang akan menghasilkan, mendatangkan nikmat abadi. Selain daripada itu sirna. Selain daripada itu sirna. Makanya dalam salah satu tafsir dari kalangan para salaf ketika Allah berfirman, kullu syai'in halikun, nanti kita bahas di akhir surat Al-Qasas. Kullu syai'un halikun illa wajhah. Semua akan sirna kecuali wajah Allah. Ada yang menafsirkan illa ma urida bihi wajhullah. Semua akan sirna kecuali amal soleh yang ikhlas diharapkan wajah Allah, itu yang tidak sirna. Selain daripada itu semuanya sirna. Kesenangan apapun akan apa? Sirna. Dan selain sirna, dia juga tidak sempurna kesenangan dunia. Perhiasan cuma sebentar. Memang perempuan cantik melulu kan enggak? Lama-lama juga peot, ya enggak? Lama juga peot. Lama-lama keempat gini dia apain? Mulai tanggal gigi ompongnya, giginya mulai ompong berjatuhan satu persatu, ya. Tadinya lembut menjadi kasar, ya. Ya. Tadinya apa namanya? Kalau mata disebut apa? Mata apa? Lentik, oh? Lentik menjadi melotot. Semua berubah, enggak ada. Ini gagah perkasa jadi mau orang hebat apapun, jadi udah tua mau diapain? Mau binaraga apapun, binaragawan tetap aja jadi kempot. Semuanya akan selesai, ya. Sebentar. Yang sedikit itu pun cepat selesai dan juga tidak sempurna. Terkontaminasi dengan kesedihan, terkontaminasi dengan kekhawatiran, ya. Terkontaminasi dengan hasad, ya. Udah punya mobil mewah, lihat ada orang, mobil lebih bagus, hasad, sedih. Udah punya istri cantik, lihat lebih cantik, wah kok sedih. Lihat sudah suami sudah ganteng, lihat yang lain, sedih. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Udah punya usaha mapan, waduh takut kalau jatuh. Untung udah banyak berkurang, gelisah. Padahal masih banyak untungnya. Biasanya untung sehari 1 miliar, sekarang jadi 800 juta, sedih. Iya atau tidak? Iya. Orang yang bisa untung 1 miliar sehari, berkurang satu hari jadi 800 ribu, 800 juta, sedih. Padahal masih untung banyak. Kehidupannya seperti itu. Ya. Dunia seperti itu. Ya. Makanya ketika Allah membantah mereka, kata Allah, apa yang kalian diberikan wahai kaum Quraisy? Kalian diberikan apa sih? Diberikan kekuasaan, diberikan harta, emas, perak, ya, kesenangan. Famata'ul hayatid dunya, hanyalah kesenangan dunia akan sirna. Wa zinatuha, perhiasan pun yang akan sirna. Kata Allah, ma indallahi khairun, apa yang Allah siapkan di akhirat kelak khair, lebih baik. Wa abqa, dan lebih kekal. Afala taqilun, tidakkah kalian berfikir? Bagaimana kalian mendahulukan suatu yang sedikit terkontaminasi dengan kesedihan dan kekhawatiran yang akan sirna, yang tidak sempurna, bagaimana kalian utamakan daripada kenikmatan yang sempurna, yang abadi, yang luar biasa, ya. Maka orang seperti orang tidak berakal. Makanya semua pelaku maksiat disebut orang jahil. Semua orang maksiat disebut orang jahil. Seperti perkataan Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia dirayu oleh wanita-wanita di Mesir, maka Nabi Yusuf berdoa, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada rayuan ibu-ibu tersebut. Jadi ternyata yang rayu Nabi Yusuf bukan cuma Zulaikha saja, tapi semua ibu-ibu rayu dia. Sampai di sini dalam sebagian buku tafsir, karena dia tidak mau sama Zulaikha, Zulaikha bilang, ayo bantu dong, bantu rayu dia buat saya. Akhirnya ibu-ibu itu datang ke Yusuf. Yusuf, udah enggak usah sama Zulaikha, sama saya aja deh.
Satu lagi, Yusuf, enggak usah sama saya aja. Semua ibu rayu dia, bukan cuma Zulaikha. Padahal Zulaikha mengamanahkan mendelegasikan mereka untuk merayu Yusuf buat Zulaikha, tapi karena mereka saking jatuh sama Yusuf, semuanya pingin sama Yusuf. Dikerumuni ibu-ibu, akhirnya Yusuf berdoa alaihissalam, Nabiullah yang sangat mulia, dia berkata, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, penjara lebih aku suka daripada rayuan mereka, yaitu mereka ajak aku berzina. Ya. Kemudian wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna. Kalau kau tidak palingkan aku dari rayuan mereka, lama-lama aku condong. Nabi Yusuf bilang, iya saya sekarang bisa bertahan, tapi kalau terus-terusan digoda, Nabi Yusuf akui, saya akan condong, palingkan mereka dariku ya Allah. Mending saya di penjara daripada tiap hari ketemu dengan ibu-ibu. Lama-lama tergoda, mending saya di penjara. Asbu ilaihinna, aku akan condong kepada mereka. Kemudian Yusuf, wa akum minal jahilin, aku termasuk orang yang jahil. Maksudnya menjadi pelaku apa? Maksiat. Semua pelaku maksiat. Kenapa dibilang jahil? Dibilang jahil karena mendahulukan kenikmatan yang sedikit, yang kurang, yang sebentar, yang akan sirna dengan mengorbankan kenikmatan yang abadi, yang sempurna. Semua pelaku kemaksiatan disebut orang jahil. Seperti Allah Subhanahu wa taala, innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Sungguhnya taubat itu Allah berikan kepada pelaku maksiat dengan kejahilan. Maksudnya bukan dia tidak tahu, tapi seluruh pelaku maksiat disebut orang jahil. Selaku pelaku maksiat. Kapan kita bermaksiat, kita sedang apa? Sedang jahil. Kenapa? Karena kita sedang mengutamakan kenikmatan di depan mata dengan mengabaikan kenikmatan yang sempurna dan abadi. Maka kata Allah, "Wa ma 'indallahi khairun wa abqa." Dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Afala taqilun, tidakkah kalian berfikir? Ya. Kenapa kalian mendahulukan kenikmatan yang sementara? Ya, ini sekarang kita ini banyak yang jahil. Di antaranya terjerumus dalam maksiat, ya. Ya, di antaranya kita mendahulukan dunia daripada akhirat. Bal tu'thirunal hayatad dunya, tapi kalian mendahulukan kehidupan ini daripada akhirat. Kita masih malas, kita masih banyak kekurangannya. Ya. Makanya di antara doa Nabi minta ampun dari segala dosa-dosa. Taib. Kemudian Allah berfirman, afaman wa'adnahu wa'dan hasanan fahuwa laqih. Apakah orang yang kami janjikan dengan janji yang baik, yaitu orang soleh, fahuwa laqih, dan dia akan mendapati janji tersebut, yaitu di surga. Kaman matta'nahu mata'al hayatid dunya, sama seperti orang yang kami berikan kenikmatan dunia. Tsumma huwa yaumal qiyamati minal muhdharin, kemudian dia pada hari kiamat dihadirkan untuk masuk neraka. Apakah sama? Tentu tidak sama. Allah sebutkan dua model manusia. Yang satu memang dia dunia tidak banyak, tapi Allah janjikan kau akan dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Dan dia akan mendapati janji tersebut. Ya, ketika dia meninggal dibangkitkan, dia akan mendapatkan janji yang indah tersebut, masuk surga dengan berbagai macam kenikmatannya. Apakah sama yang kami berikan kenikmatan dunia hanya sedikit? Ya, dan subhanallah, ini dalil bahwasanya banyak orang-orang kafir yang Allah berikan apa? Kenikmatan banyak. Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada. Ya, kami lebih banyak harta, kami lebih banyak anak. Janji sesumbar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan banyak Allah sebutkan bagaimana mereka orang-orang kafir Allah berikan kenikmatan. Kata Allah, "Faman matta'nahu mata'al hayatid dunya." Apakah sama seperti Allah kami berikan kepadanya nikmat-nikmat dunia, akan tetapi di akhirat kelak akan dihadirkan untuk dihisab, kemudian dimasukkan dalam neraka jahanam. Tentu tidak sama, tentu tidak sama. Seperti Allah Subhanahu wa taala, "Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida." Biarkanlah aku ngurusi orang ini, itu Walid bin Mughirah. Ya. Wa ja'altu lahu malam mamduda, kami jadikan dia harta yang panjang, yaitu Walid bin Mughirah itu hartanya dari Mekah, kebunnya sampai di Taif. Harta yang panjang. Wa banina syuhuda, anak-anak yang selalu hadir menggiringnya karena dia banyak anak, ya. Anaknya menggiring dia, bangga mengawal bapaknya. Artinya kaya, orang kaya. Kata orang kafir rata-rata orang kaya, tapi kata Allah,
ya, dia hari kiamat akan dihadirkan. Dihadirkan maksudnya akan diazab dalam neraka Jahannam. Seperti dalam surat Shafat, kata Allah Subhanahu wa taala tentang seorang soleh yang menyesal, ya, yang selamat, dan dia lihat temannya yang menggoda dia, yang merayu dia untuk maksiat, ternyata di neraka Jahannam, ya. Inni li kana qarin, ya. Yaqulu a innaka laminal musaddiqin a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman, ya, a inna lamadinun. Dia mengatakan dia penghuni surga. Saya dulu punya kawan, ya. Dia bilang, ya, kenapa? Apa kau termasuk orang yang membenarkan Muhammad, membenarkan Islam? Apa kita kalau mati jadi tulang belulang, hancur, dibangkitkan lagi, kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala hal antum muttali'un? Coba lihat di mana dia orang itu yang dulu bilang saya seperti itu. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Ternyata dilihat, ternyata di dalam neraka. Akhirnya dia berkata, laula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin. Kalau bukan nikmat Allah menyelamatkan aku, tentu aku termasuk seperti dia dalam neraka Jahannam. Dihadirkan, dihisab, kemasukkan dalam neraka Jahannam. Jadi maksudnya sini firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma yaumal qiyamati minal muhdharin." Kemudian pada hari kiamat kelak dia akan termasuk di orang dihadirkan dalam neraka Jahannam. Tentu lebih bagus mana? Lebih bagus yang hidup di dunia mungkin nikmat sedikit tapi akan mendapatkan nikmat sempurna di akhirat, daripada dapat nikmat banyak tetapi ternyata masuk apa? Neraka Jahannam. Baik, setelah itu Allah berfirman, wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladziina kuntum taz'umun. Maka pada hari kiamat kelak orang kafir akan dihadirkan. Maka Allah berkata kepada mereka, aina syuraka'i, mana sekutu-sekutuku? Itu berdasarkan keyakinan mereka. Mereka mengambil sekutu-sekutu bagi Allah yang mereka ibadahi, yang mereka sembah, mereka berdoa, mereka bertawakal kepada sekutu-sekutu tersebut. Maka hari kiamat Allah hadirkan. Kata Allah, mana sekutu-sekutuku? Alladzina kuntum taz'umun, yang dulu kalian sangka akan menolong kalian. Mana? Hadirkan mereka, tolong kalian, suruh sekutu-sekutu kalian tolong kalian. Qala alladzina haqqa 'alaihimul qawlu rabbana haula'i alladzina aghwaynahum kama ghawaina. Tabarra'na ilaika ma kanu iyana ya'budun. Akhirnya mereka jawab, ya, itu sekutu-sekutu kami. Ya, mereka menyembah orang soleh. Ada yang mereka sembah, Nabi Isa mereka sembah. Ya enggak? Lata orang soleh mereka sembah. Ya. Kemudian wali-wali mereka sembah, malaikat mereka sembah, ya. Mereka sembah banyak orang-orang soleh. Maka ternyata yang disembah berlepas diri. Demikian juga jangankan yang disembah, ya, demikian juga orang-orang yang ngajak mereka dahulu untuk berbuat maksiat, pembesar-pembesar, ternyata juga berlepas diri daripada pengikut-pengikutnya. Semua berlepas diri. Yang disembah berlepas diri, pembesar-pembesarnya berlepas diri, ya. Semua berlepas diri karena mereka tahu mereka akan semua diazab. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala alladzina haqqa 'alaihimul qaul, maka berkatalah orang-orang yang telah ditetapkan akan diazab di neraka. Sudah jelas mereka masuk neraka. Kata mereka, rabbana haula'il ladzina aghwayna, ya Tuhan kami, mereka itulah orang-orang yang kami sesatkan itu. Kama gawaina, ya, kami telah menyesatkan mereka sebagaimana kami sendiri sesat. Tabarra'na ilaik, kami berlepas diri dari mereka kepadamu. Maka nu iyana ya'budun, sungguhnya mereka sekali-sekali tidak menyembah kami, ya. Wa qila du'u syuraka'akum, dikatakan kepada mereka, serulah Tuhan oleh kalian sekutu-sekutu kalian, sembahan-sembahan kalian. Fada'ahum, lalu mereka panggil sekutu-sekutu yang mereka sembah dahulu, itu para nabi, para solihin. Falam yastajibu lahum, namun sekutu-sekutu tersebut, sembahan-sembahan mereka tidak memenuhi jawaban mereka. Wa ra'aul azab, dan mereka melihat azab. Law annahum kanu yahtadun, sehingga mereka ketika itu, seandainya kita dulu di dunia dapat hidayah, kita tidak masuk neraka. Ya. Ini penyesalan yang Allah sebutkan tentang mereka, ya. Maka yang mereka sembah, ya, sebagian orang-orang soleh
Sebagian yang mereka sembah juga adalah orang sesat. Ada yang menyembah Fir'aun, ada. Yang menyembah setan juga ada. Yang menyembah orang-orang sesat juga ada, yang menyuruh untuk menyembah mereka. Ketika itu Allah cerita bahwasanya orang-orang yang mereka sembah, jadi sesembahan musyrikin ada dua model. Ada yang orang soleh, seperti apa? Nabi Isa, ya. Seperti orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh yang Allah sebut dalam Al-Quran. Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Ini adalah orang-orang soleh yang ketika meninggal dibangunkan kuburan, patung-patung kemudian disembah. Seperti Lata orang soleh, kata Ibn Abbas, karena yaitu sawiqul hujjat, jadi dulu bagi-bagi roti gratis kepada orang-orang haji sehingga disembah. Selain itu mereka juga ada sembah orang yang bejat seperti Fir'aun, seperti Namrud, ya. Setan mereka sembah. Jin-jin jahat mereka sembah, mereka ibadahi. Sudah tahu jin wajahnya angker, tetap mereka kasih sajen, ya. Jadi mereka ibadahi. Maka ketika itu orang-orang sesat ini, jin-jin atau pembesar-pembesar mereka yang mereka sembah, yang menyuruh kepada kekufuran, mereka berlepas diri dari para penyembahnya. Mereka berkata, ya Allah, mereka itu yang kami sesatkan. Ya, sungguh kami telah sesatkan mereka. Kami juga sesat, ya Allah. Kami berlepas diri kepada Engkau dari mereka. Mereka tidak pernah menyembah kami. Ya. Ya. Mereka berlepas diri. Ya. Enggak. Mereka nyembah. Tapi percuma. Kata Allah menyinggung hal ini, wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza. Mereka mengambil sekutu-sekutu selain Allah untuk menjadi penolong mereka. Kalla sayakfuruna biibadatihim. Sebaliknya mereka akan kufur terhadap ibadah mereka, yaitu mereka berlepas diri sembahan tersebut. Wa yakununa alaihim dhidda. Justru mereka akan menyerang, akan menjadi musuh bagi mereka di hari kiamat. Jadi yang disembah memusuhi yang menyembah. Demikian dalam surat Al-Ahqaf kata Allah, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Dan siapa yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah, yang didoain tersebut tidak pernah bisa mengabulkan permintaan mereka sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun, bahkan mereka lalai, mereka tidak peduli dengan orang-orang doa kepada mereka. Kemudian pada hari kiamat, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan. Jika manusia telah dikumpulkan, dibangkitkan, maka sesembahan-sembahan tersebut akan menjadi musuh bagi penyembah-penyembahnya. Wa kanu bi ibadatim kafirin, mereka berlepas diri dari peribadatan yang ditujukan kepada mereka. Nabi Ibrahim juga berkata, "Innamat takhadhtum min dunillahi awthanan mawaddata bainikum fil hayatid dunya." Sungguhnya kalian menjadikan selain Allah berhala-berhala yang kalian sembah, kasih sayang di antara kalian di dalam kehidupan dunia. Tsumma yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din. Kalian sama-sama sepakat sembah berhala. Nanti hari kiamat kalian akan saling bermusuhan. Wa yal'anu ba'dukum ba'dha, dan kalian akan saling melaknat di antara kalian. Jadi banyak ayat seperti dalam surat Al-Baqarah, "Ittabara'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u." Ketika orang yang diikuti berlepas diri pada yang mengikuti. Wa ra'awul adzab, dan mereka melihat azab. Wa taqatta'at bihimul asbab, segala hubungan terputus. Wa qala alladzina tubi'u law anna lana karratan fanatabarra'u minhum kama tabarra'u minna. Maka berkatalah orang-orang yang diikuti, seandainya kami bisa kembali, kami akan berlepas diri dari orang-orang yang menyembah kami. Jadi inilah yang terjadi, mereka saling berlepas diri, yang disembah tidak mau dia mencuci tangan dari perbuatan pengikutnya. Tapi apakah mereka bisa cuci tangan? Jawabannya tidak. Allah lebih tahu apakah mereka menyuruh atau tidak. Beda kalau Nabi Isa alaihissalam, orang saleh, mereka tidak pernah menyuruh untuk disembah. Ya, mereka ini selamat, ya. Dan mereka berlepas diri, benar-benar berlepas pada hari kiamat kelak, ya. Ma qultu lahum illa ma amartani bihim an ibudullaha rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah berkata kepada mereka kecuali sesuai perintahmu, sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Aku tidak pernah. Tapi kalau syaitan, Namrud, Fir'aun, ya, wali-wali yang bilang saya Tuhan, suruh sujud sama dia, ya, suruh ini, yang pesan nanti kalau saya sudah mati jangan lupa tawakal sama saya, datang, pesan memang supaya kuburannya apa? Ramai. Ini kan dia sudah pesan untuk disembah. Seperti gini tidak bisa berlepas diri, karena mereka punya andil untuk disembah. Oh tenang, kalau ini diajarin untuk jadikan dirinya jimat, oh ini dari saya, tenang aman. Ngajarin orang untuk jadikan dirinya sebagai apa? Jimat, sebagai lambang keselamatan. Akhirnya mereka menyesal, mereka berkata, "Lau annahum kanu yahtadun." Seandainya mereka dahulu dapat hidayah sehingga tidak menyembah makhluk. Wa yauma yunadihim, kemudian Allah panggil mereka
Fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Allah berkata, apa yang kalian jawab dari seruan para rasul? Apa yang kalian jawab? Ya. Ketika para rasul berdakwah, kalian nurut atau kalian ingkar? Ini setiap kita akan ditanya. Apa yang kalian jawab atas seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau Rasulullah mengatakan hukumnya begini, bagaimana sikap kalian terhadap hukum yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka hati-hati, waspada, jangan menolak seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bilang ini hukumnya begini, ikuti saja, sami'na wa ata'na. Jangan muter kanan muter kiri, akhirnya terbalik hukumnya. Terbalik hukumnya, hati-hati. Fa'amiyat alaihimul anba'u yawma idzin fahum la yatasaalun. Maka gelaplah, butalah mereka dari segala alasan pada hari itu. Semua al-anba, semua beri semua jawaban tidak bisa. Mereka enggak bisa jawab. Apa nama istilahnya? Buntu, tidak bisa jawab. Karena mereka tahu mereka salah. Fahum la yatasaalun, dan mereka tidak saling bertanya, jawabannya apa? Jawabannya enggak bisa udah. Sekarang mereka kufur, mereka menentang. Allah tanya, "Madza ajabtumul mursalin?" Dulu Rasulullah dakwah, bagaimana sambutan kalian? Enggak bisa jawab. Kalau jawab di dunia mungkin bisa. Di hadapan hakim, kemudian disogok 60 miliar bisa. Tapi kalau di akhirat, di hadapan Allah, siapa yang mau sogok? Yang Maha tahu segalanya. Sekarang bisa disogok. Yang benar jadi bohong, yang bohong jadi benar. Mudah, yang penting ada duit. Pegang kuasa, semua bisa disogok. Sehingga mereka tidak perlu tanya-tanya lagi. Kalau di sini kan, jawab apa kira-kira? Kita bohongin dia. Itu kalau di dunia. Di akhirat kata Allah nggak bisa. Fa'amiyat alaihimul amba, semua jawaban buntu, tertutup. Yauma idzin, pada hari itu. Fahum la yatasal, mereka tidak saling nanya apa yang mau jawab. Sudah nggak perlu nanya, kita pasti binasa. Jawaban apapun pasti Allah sudah tahu benar atau bohong. Mereka tidak ingin kondisi semakin runyam. Bohong lagi malah dihabisi. Ya udah diam aja lah, pasrah. Tapi Allah berfirman di akhir semua cerita tentang rusaknya mereka, fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa asa ayyakuna minal muhtadin. Adapun orang yang bertobat dan beriman dan beramal saleh, maka semoga dia termasuk orang yang beruntung. Maksudnya ini semua masih ada kesempatan untuk taubat. Semusyrik-musyriknya, sekejam-kejamnya, sezalim-zalimnya, pendusta, bos pendusta besar ya. Tapi kalau bertobat masih ada jalan ya. Dan karena Allah Maha bertobat. Bahkan kata Allah, fa asa an yakuna minal muflihin. Semoga dia menjadi orang yang beruntung. Tadinya binasa, tadinya hina, tadinya rendah, pendusta besar, mujrim, kemudian dia taubat, maka semoga dia menjadi orang yang beruntung. Maka tidak ada putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika Firaun disuruh bertobat, Firaun yang kejam, sampai Allah kirim dua nabi, Nabi Musa, Nabi Harun, supaya Firaun bertobat. Ternyata tidak bertobat. Kalau dia bertobat, diterima enggak ampunannya? Tobatnya diterima. Cuma Firaun tidak mau bertobat. Namrud mengaku sebagai Tuhan, dikirim Nabi Ibrahim, tapi tidak mau bertobat. Para penyihir Firaun, kegiatannya nyihir. Ya. Kerjaannya adalah menyihir, syirik bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun. Dikirim Nabi Musa, dinasihati, bertobat. Dibunuh Firaun, masuk surga. Dia beriman, mereka beriman tidak sampai 1 hari. Duel pagi hari, sebelum malam sudah dibunuh, masuk surga. Ya. Oleh karenanya, meskipun Allah sebutkan tentang orang-orang yang berbuat syirik, menyembah ini, menyembah anu, tapi kata Allah di akhir ayat ini, fa amma man taba, siapa yang bertobat, wa amana, beriman, wa amila salihan, beramal saleh, fa asa ayyakuna minal muflihin. Semoga termasuk orang-orang yang beruntung. Demikian saja, ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Ada yang bertanya? Wallahu taala alam bisawab.